Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Joel Hasan. Di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya membuat peta dari awal sampai akhir sesuai dengan e-book yang saya buat. Kabar gembira buat kalian, saya telah merilis e-book ini secara gratis dan saya akan sisipkan link downloadnya di kolom deskripsi. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar peta dari awal, bingung cari di mana, dan saya kasih dengan data-datanya. Tapi bagi kalian yang masih bingung hanya sekedar baca e-booknya, saya akan buat video di sini dari awal sampai akhir bagaimana cara membuatnya. Olehnya itu silahkan simak video ini sampai habis, jangan di skip. Kenapa? Karena biar kalian bisa lancar, bisa dengan mudah untuk membuat petanya. Oke, sekarang kalian buka RMap kalian dan saya akan coba buka modul buat peta administrasi yang saya buat kemarin. Nah, seperti ini. Jadi awalnya itu saya masukkan SHP save file dari administrasi Sulawesi Tenggara. Nah, untuk save filenya saya sudah sediakan. Jadi kalian tinggal drag dan drop di RMap kalian, administrasi Sulawesi Tenggara. Nah, ini oke, kita drag kemudian kita drop. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi karena kita mau buat peta administrasi Kabupaten Muna, kita akan fokuskan di Kabupaten Muna dengan cara melakukan ekspor pada Kabupaten Muna saja. Kita klik kanan, open attribute table. Kemudian di sini select by attribute, bisa juga kalian dapatkan select by attribute di table option dan select by attribute. Sama saja ya sebenarnya. Oke. Langsung ke bagian wilayah administrasi kabupaten. Nah, wilayah administrasi kabupaten, coba kita lihat di modul saya. Nah, wilayah administrasi kabupaten kota WADMKK. Oke. WADMKK, salah. Berarti ini WADMKK sama dengan get unique values. Jadi nanti dia akan munculkan apa-apa saja yang ada di WADMKK. Dan di sini kita pilih Muna. Oke, dan apply. Nah, maka yang akan terseleksi di situ hanya Kabupaten Muna saja. Bagaimana kita hanya untuk memfokuskan di Kabupaten Muna? Kita lakukan ekspor data, kemudian ekspor. Nah, setelah kalian ekspor, maka akan muncul save file yang kalian ekspor itu di file manager yang kalian simpan. Dan itu hanya akan ada save file Kabupaten Muna saja. Misalnya, anggap saya sudah ekspor. Saya ambil SHP Kabupaten Muna dari sini. Kemudian saya masukkan di RMap saya. Nah, maka SHP Kabupaten Munanya akan muncul. Atau hanya SHP Kabupaten Muna saja. Oke, ini kan masih ada seleksinya. Kita unselect daerah Kabupaten Muna ini karena ini masih terseleksi di save file Sulawesi Tenggara. Semoga kalian bisa paham ya. Ini untuk kalian unselect, klik yang ini, clear selected features. Oke, kemudian kalian klik Kabupaten Muna. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu, kita akan full ikuti panduan ya. Full ikuti panduan. Oke. Nah, setelah itu kita akan klik bagian properties untuk memunculkan ini, bagian kategori dari propertiesnya, yaitu kategori dari WADMKC. WADMKC itu akan mencangkup bagian administrasi kecamatan-kecamatan. Oke, kita klik kanan pada Kabupaten Muna.
Kemudian kita di properties, simbologi, kategoris, objektifnya kita pilih WADMKC, wilayah administrasi kecamatan, dan akan muncul semua wilayah administrasi kecamatan. Ini kita centang dan kita klik OK. Nah, maka akan berubah warna untuk daerah yang kita buatkan kategorisnya. Oke, untuk Sulawesi Tenggara kita kasih warna putih biar warnanya apa? Sebenarnya warna putih itu warna yang secara umum. Oke. Setelah ini kita coba lihat lagi panduan. Nah, kita akan memunculkan SHP dari sungai. Nah, ini katanya SHP sungai itu kita potong dengan cara menggunakan klip. Coba kita langsung masukkan SHP sungai Sultra, kita masukkan. Nah, ini SHP sungai Sultra. Oke. Nah, mulai kelihatan kan SHP sungai Sultra. Ini sungainya masih secara keseluruhan di daerah Sulawesi Tenggara dan akan kita perkecil lagi hanya untuk Kabupaten Muna. Makanya kenapa kita gunakan tools clip untuk memotong sungai yang lewat dari Kabupaten Muna itu. Kita masukkan sungai Sultra. Nah, kemudian setelah sungai Sultra ini kita masukkan Kabupaten Muna sebagai batasan untuk klipnya, dan nanti dia akan terklip seperti ini. Oke, sungai sudah terklip kan? Nah, hanya batas area Sultra saja. Untuk lihat buktinya saya coba perbesar. Nah, ini hanya bukan Sultra, maksud saya Kabupaten Muna. Ini hanya terpotong pada bagian Kabupaten Muna saja. Oke, kalau ini sudah selesai, maka kita lihat langkah selanjutnya. Kita akan buat layout. Oke, layout bisa kalian klik di sini, atau opsi kedua kalian menggunakan layout view. Tapi sebelum kita di layout view, kita menuju ke file, page and print setup untuk membuat ini batasan kanvasnya, batasan kertas yang kita gunakan. Untuk kali ini saya biasa menggunakan kertas A3. Oke, A3. Kemudian di sini kalian pilih apakah kalian akan menggunakan versi portraitnya atau versi landscape. Nah, kita coba gunakan landscape dan kita klik OK. Dan kemudian setelah itu kita klik layout view, atau di sini tadi yang saya bilang layout view, ya sama saja. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, kita buat serapih mungkin. Nah, seperti ini. Kemudian Kabupaten Muna, coba kita zoom to layer untuk menggerakkan. Nah, kalau misalnya kita pakai tools yang ini, itu pergerakan layout petanya itu seperti ini. Nah, kalau kita gunakan tools tangan, nih tools tangan pen, maka yang kita gerakkan itu bagian dalamnya. Oke, kita ulang zoom to layer. Oke, zoom to layer untuk memfokuskan petanya. Kemudian kita di sini akan membuat bagian dari keterangan peta kita. Oke, ini biasanya saya akan gunakan warna putih atau no color. Oke. Nah, jadi yang ada hanya outline-nya saja. Nah, setelah itu kita coba ikut lagi. Oke, rectangle. Nah, kita masukkan di sini logo dari Kabupaten Muna. Coba kita masukkan logo Kabupaten Muna, insert.
set picture. Kalau untuk logo saya sudah sediakan untuk kalian belajar, kalian tinggal gunakan saja apa yang saya berikan. Nanti saya akan sisipkan di kolom deskripsi untuk link Google Drive-nya. Jadi kalian tinggal download aja. Nah, di sini kita akan tulis kita akan tulis pemerintah cocok ya. Nah, ini pemerintah Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita klik yang center, oke. Dan kita atur untuk perbesarannya ya kisaran 12 lah. Oke, pemerintah Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian kita akan buat line nanti yang akan menjadi pembatas di sini dan di sini. Kita klik 2 kali. Oke, jadi line-nya sudah jadi. Kita buat pembatas di sini agar apa? Agar ketika kita membuat line nanti itu dia tidak akan bergeser line-nya. Kita dekatkan. Oke. Nah, setelah itu kalian tekan Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita lihat panduan lagi, Nah, masukkan di sini skala numeriknya, kemudian setelah skala numerik kita akan masukkan legenda. Oke, kita coba tes semua ya. Kita masukkan skala numerik. Nah, skala numerik yang ini, scale text. Oke. Jadi gini, misalnya kalian mendapati skala numerik atau skala teks kalian itu 1:320, sekian. Usahakan ketika kalian membuat peta, kalian harus membuat skala itu dia tidak memiliki desimal. Jadi misalnya skala 1:300.000, skala 1:320.000, gitu saja. Jadi tidak perlu ada 0,333 gitu. Oke. Misalnya saya pakai skala 1:320.000. Oke. Skala 1:320.000 dan ini kita kasih kita tebalkan maksudnya. Kita klik copy paste yang ini dan kita klik kanan properties, kita tuliskan skala titik 2. Oke. Atau misalnya jangan pakai titik 2, skala saja. Nah, ini itu skala biar rapi, kita pakai pembatas lagi, pembatas skala, dan kemudian ini sini kita tekan shift, kemudian klik bagian skala dan bagian skala numerik yang ini, dan kita klik kanan, kita group. Nah, ketika kalian merubah nanti misalnya skalanya misalnya saya rubah menjadi 1:300.000. Nah, skalanya tetap akan berubah dan ini juga tidak akan masalah, dia tidak akan mengalami perubahan, tidak mempengaruhi si skala ini. Kalian tinggal rubah-rubah saja gitu. Oke, skala 1:300.000. Kita pakai saja skala 1:300.000 ya. Setelah itu kita masukkan lagi untuk arah mata anginnya. Arah mata angin atau orientasi, dan insert kita pakai yang scale bar lagi. Nah, untuk mengatur scale bar ini kita klik kanan properties,
Kemudian di bagian sini kita pilih, misalnya yang sering saya gunakan adalah kilometers. Terus di sini saya ganti menjadi km saja, yang nantinya tulisan di sini hanya km saja. Dan setelah ini maksudnya adalah label si satuan dari skalbar kita akan letakkan setelah bar kah atau di bawah bar secara center. Nah, misalnya saya simpan saja di bagian setelah bar gitu. Kemudian di sini saya klik OK. Nah, kemudian kalau misalnya saya perkecil lagi akan seperti ini gitu. Kita sesuaikan sesuai dengan panduan ya. Letaknya di mana biar cocok lah panduan sama tutorial yang saya buat. Oke, setelah ini kita langsung saja ke bagian insert dan legend untuk memberikan keterangan secara langsung di sini bahwa ini kecamatan apa saja gitu. Oke, kita langsung bagian insert, kemudian legend. Nah, Sulawesi Tenggara kita tidak perlu masukkan, kita coba hapus semua, dan kemudian kita klik saja Kabupaten Mona, next. Nanti yang muncul yang ini ya, ya. Oke, setelah ini muncul, ini kan banyak sekali. Jadi kalau banyak sekali seperti ini bisa kita potong dengan cara convert to graphics, kemudian klik kanan lagi ungroup, maka grupnya itu akan terpotong-potong seperti ini. Nah, kita buat itu seperti di panduan, kita bagi menjadi tiga bagian. Oke, nah misal ini saya potong. Oke, saya ulang. Ini saya potong. Sorry. Oke, salah lagi. Saya Ctrl Z. Oke, coba kita Ctrl G supaya menjadi ulang. Kita klik kanan, kemudian kita group, dan kita pilih ke sini. Kalau kalian ingin lurus, pakai seperti cara saya yang ini ya, jika kalian ingin lurus. Nah, hasilnya akan lurus. Klik kanan, ungroup lagi. Oke, kemudian kalian pilih ini apa balano, klik kanan, grup lagi. Oke, nah ini sudah jadi. Coba perdekat grup. Oke, perdekat sedikit. Ini juga perdekat sedikit. Jadi rapi. Kalau misalnya kita buat batasan seperti ini, itu rapi. Insya Allah rapi. Nah, ini coba kita kecilkan lagi. Kita kasih grup, kemudian kita kecilkan. Biar apa? Biar muat di sini ya. Kecilkan. Ini kan sebagai contoh. Nanti kalian tinggal improvisasi saja bagaimana yang kalian rasa itu bagus kalian atur ya. Oke, kita perkecil lagi biar lebih enak. Nah, oke. Kecil lagi. Oke, siap. Nah, untuk arah angin ini kita sesuaikan dengan petanya. Oke. Kita lihat saja langsung peta jadinya biar tidak repot-repot lagi. Peta administrasi Kabupaten Mona. Nah, ini
Untuk orientasinya kita simpan sebelah kiri dan skala numerik simpan di atas, kemudian skala batang itu simpan di bawah. Skala numerik kita simpan di atas skala batang tadi. Oke, skala batang kita pindahkan. Nah, kita atur sedemikian rupa sehingga lebih enak dilihat ya. Sorry, kayaknya ada salah tekan. Ini kita hapus saja, hapus. Kita delete. Kita longboard ya. Scale text atau gini saja. Ctrl Z. Nah, kemudian kita ungroup. Nah, ini kita pisahkan. Oke, skala kanan grup lagi gitu. Kemudian ini terubah menjadi 12 lagi. Oke, kita bold, ulang ungroup. Group. Oke. Ini perkecil lagi. Sebenarnya kita sudah masuk tahap akhir ya. Ini tahap mempercantik peta yang kita buat. Oke, skala. Nah, ini kita masukkan keterangan di sini. Kita klik kanan, kemudian kita tulis saja keterangan. Keterangan. Ini tulisannya terlalu besar, jadi kita perkecil sedikit keterangan. Ini kita naikkan. Nah, oh iya, ini ada yang saya lihat. Ini ada yang saya lihat tidak memiliki nama kecamatan ya. Kita klik kanan, kita group, kemudian ini kita hapus saja. Naikkan. Nah, Bataleworu. Oke, kita sesuaikan dengan petanya. Itu keterangan di atas sungai. Ini kita grup kembali. Nah, kita insert, kemudian legend sungai itu masukkan sungai, finish, salah, insert legend sungai Sultra Clip, next. Oke, kita masukkan sini saja langsung. Atau kita ungroup dulu, ungroup. Nah, kemudian ini kita perkecil. Setelah kita perkecil, ini kita masukkan ke dalam sini.
Kemudian kita ungroup lagi. Nah ini kita rubah saja warnanya ya, kita rubah saja warnanya menjadi warna ini. Kita ungroup sekali lagi, kita kemudian properties. Oke, ini kita klik satu kali, kemudian klik kanan properties, kita rubah ke warna biru, warna inilah. Oke, biru. Jadi memang biar kelihatan seperti sungai, ini kita rubah namanya menjadi sungai. Oke, kemudian ini kita turunkan. Nah kemudian ini kita akan rubah menjadi kecamatan. Oke. Nah kecamatan. Oke, sudah selesai. Kita ini lagi copy paste turunkan ke bawah. Nah kemudian kita buat copy paste lagi yang ini, untuk kita buat sumber peta. Kita oke, kemudian kita copy paste lagi, kita unbold, tulis di sini 1 SHP peta rupa bumi Indonesia 2021. Sekarang kita tulis 2021. Oke. Kita perkecil lagi sepertinya jadi 14 SHP peta rupa bumi Indonesia. Kemudian ini kita copy paste. Nah, copy paste seperti ini. Kemudian kita masukkan insert peta. Klik kanan properties, insert peta. Oke. Oke, kemudian kita bagian insert itu, nah data frame properties. Kita perkecil seperti ini. Dan untuk data frame properties ini kita masukkan SHP Sulawesi Tenggara. Caranya klik kiri, tahan, kemudian masukkan ke bawah. Nah akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik kanan di bagian frame properties ini, kan sudah terseleksi bagian frame propertiesnya. Jadi kita klik kanan, kemudian properties, dan kemudian setelah itu kita buat framenya menjadi warna biru ya. Jadi backgroundnya itu menjadi warna biru, jadi seolah-olah sampingnya itu adalah laut. Nah kemudian ini kita untuk bagian Sulawesi Tenggara kita coba perbesar lagi dengan cara klik zoom ini, zoom. Coba kita zoom out. Kemudian untuk pergeserannya kita pilih yang ini ya, pen, seperti yang tadi. Kita klik kanan properties untuk menunjukkan bahwa daerah sini adalah lokasi yang kita buat peta yang ini gitu. Caranya adalah extend indicators, layers, kemudian klik ini, dan kalian oke. Nah akan muncul tanda warna merah seperti ini. Nah setelah itu kita coba buat background dari peta yang kita buat itu menjadi warna biru. Nah caranya adalah kita pilih lagi bagian select element, kemudian kita select elemen di bagian sini. Nah ketika sudah terseleksi kita klik kanan properties, dan juga kita pilih extend indicator, bukan extend indicator ya, tapi frame, kemudian background, lake canyon, jadi warna biru seperti ini. Oke. Nah untuk pembuat petanya, misalnya kalian copy paste, dan ini copy paste lagi, tulis. Misalnya saya tulis nama Jul Hasan ya, atau siapalah, gitu. Ini untuk khusus pembuat petanya.
Nah, kalau kalian ingin memunculkan semacam bagian sini ada koordinat, maka di bagian size, bagian grid, kalian klik new grid, kemudian next. Nah, setelah itu kalian tinggal apply saja. Ini akan muncul koordinatnya, akan muncul koordinat seperti ini. Tapi ini kan masih horizontal. Kita ingin label koordinat ini menjadi vertikal. Kita klik bagian properties, kemudian di vertical labelsnya left sama right itu jadi vertical labels maksudnya. Dan kita klik OK dan akan jadi seperti ini. Kita pilih lagi select element layers, kita klik bagian sini, kita akan munculkan lagi untuk awalnya kita akan munculkan koordinatnya next. Jadi ini label only itu hanya label, text mark and label itu seperti ini nanti munculnya. Kalau grid equal and label dia akan muncul garis-garis seperti ini dan labelnya. Next finish. Oke, properties itu kita pilih lagi left sama right, kiri sama kanan itu menjadi vertical labels. Kemudian kita klik apply dan hasilnya seperti ini. Untuk misalnya kita akan memperjelas labelnya, kita beri tanda bold, atau misalnya kita size-nya kita naikkan menjadi 7 atau lebih besar. Kalau kita ingin dia tampilannya lebih jelas, maka kita tinggal atur saja di bagian properties. Oke, setelah ini saya rasa sudah cukup lumayan. Kita akan buat di sini keterangan lautnya atau selatnya. Nah, misalnya kita pakai teks yang splinted text. Kita klik satu kali sini, kemudian kita klik sekali lagi sini. Nah, jadi dia akan semacam bengkok gitu. Klik satu kali, oke. Klik satu kali lagi, oke. Saya akan tulis selat Tiworo. Kemudian kita klik ini elemen, klik kanan, properties. Kemudian bagian ini leading coba kita kasih 100. Oh, bukan leading, bagian karakter space. Karakter space-nya kita kasih 150. Apply. Nah, akan muncul seperti ini. Misalnya kita kasih 200. Apply. Nah, akan muncul seperti ini. Kita kasih bold biar lebih enak. Kemudian untuk warnanya, misalnya saya kasih warna biru tua. Jadi kelihatan selat Tiworo. Nah, jadi seperti ini guys. Seperti ini. Oke. Setelah itu, jika kita misalnya masih seperti ini untuk daerah kecamatannya, kita akan memunculkan labels di bagian kecamatannya. Kita sisa klik kanan saja bagian Kabupaten Muna, kemudian properties, kemudian bagian labels. Nah, labels itu kalian munculkan label features in this layer, kalian munculkan, kemudian wilayah administrasi kecamatan WADM KC. Nah, ini WADM KC, wilayah administrasi kecamatan. Kemudian kalian klik apply, nanti akan muncul seperti ini. Kenapa dia munculnya banyak? Karena ini kan administrasi kecamatannya masih terbatasi oleh desa. Jadi dia akan muncul kecamatan masing-masing desa. Ini kan desanya misalnya seperti ini. Saya klik OK dulu. Misalnya seperti ini. Kecamatan ini kecamatan sama, kecamatan Tongkuno. Kayak ini seperti ini, kecamatan Lohia. Ini kan terbagi dari beberapa desa untuk kecamatannya. Makanya desa ini dia tetap Lohia karena di labelnya kita munculkan Lohia. Bagaimana cara untuk menghilangkan ini? Hanya satu informasi saja. Makanya kita gunakan remove. Nah, remove di bagian placement properties. Nah, untuk yang duplikat layers itu kita remove. Kita klik apply dan nah, hasilnya seperti ini. Remove. Jadi bukan lagi Lohia, tapi cuman satu informasi saja. Nah, untuk
bagaimana caranya hanya informasi kecamatan saja, tidak ada batasan-batasan desa seperti ini. Nah, itu kita gunakan cara dissolve. Mungkin saya akan berikan tutorialnya di video saya berikutnya. Demikianlah video cara membuat peta dari awal sampai. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Bagi kalian yang suka video ini, silahkan klik tombol like di bawah. Dan bagi kalian yang masih bingung seputar pemetaan, silahkan sisipkan komentar kalian di kolom komentar. Semoga saya akan bisa membuatkan video di video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Saya Jules Hasan. Sampai jumpa di video berikutnya.